Pada Selasa 17 Februari 2026, warga Desa Pagu mengikuti sosialisasi program makan bergizi gratis hasil kerjasama DPR RI dan Badan Gizi Nasional. Program ini menjadi bagian strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi dan menekan stunting, anemia, serta malnutrisi. MBG menyasar anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok rentan agar mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari guna mendukung pertumbuhan, daya tahan tubuh, dan prestasi belajar. Tahun 2026, program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran 335 triliun dan menjadi prioritas nasional 2025 hingga 2029 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan MBG melibatkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, posyandu, serta tenaga kesehatan untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan efektif dan berkelanjutan. Melalui sosialisasi ini, warga mendapatkan penjelasan tentang mekanisme penerimaan, pengawasan, dan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Pemerintah berharap MBG tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga investasi strategis untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing di masa depan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini panjenengan diundang datang mriki pun pirsa dereng acarane napa? Acarane cair. Acarane sosialisasi dalam mendukung program MBG. MBG niku napa? MBG niku program makan bergizi gratis. Niku ngoten. Nggih. Targetnya di tahun 2045 bahwasanya Indonesia itu menjadi negara maju, menjadikan generasi kita menjadi generasi emas. Lah, ini perlu didukung dengan adanya program MBG. Insya Allah efeknya juga banyak. Dados terkait ekonomi insya Allah nggih saged berputar, menerima manfaat terkait datang B3, Bumil, Busui, wonten balita. Insya Allah ketika riyin zamane pangapunten, zamane kiambak ketika sekolah pas yang kiambak keluwen, insya Allah ke depan boten wonten ingkang namine yang lare boten dahar. Niku ngoten. Kapan hari kiambak nggih pirsa bahwasanya ada salah satu anak yang tidak pernah makan pangapunten, makan daging, bahkan makan buah ingkang radi enak. Insya Allah piantune niku terharu dengan adanya program
MBG. Nah, terkait MBG pripun mangke saged dipun jelasaken kalian Mas Fikri, mangke monggo panjenengan saged tanglet secara detail terkait prosesnya dos pundi, ingkang saene dos pundi monggo. Dados panjenengan teng mriki insyaallah tiang-tiang pilihan ingkang saged menyerap ilmu saking. Nah, informasi niki saged panjenengan sosialisasiaken datang lingkungan panjenengan, datang masyarakat panjenengan yang mana stigma maupun cara berpikir tiang-tiang ngapunten kadang tasik wonten ingkang kirang. Sing penting iwak sepat, iwak gabus makin cepat makin sip. Iwak sepat, iwak teri makin cepat bendang. Wah, cocok ketoke cair tenan iki. Iwak sepat, iwak lele makin cepat tidak panggah iso itu wong pagu ya. Sing terakhir kedah banter niki. Iwak sepat, iwak mujair makin cepat bendang. Bayo. Banter Pak Yai niki. Niki bakul-bakul teng pasar Pagu mireng niki. Iki mengket isuk dodolan sik oleh 20.000 kae nang gedung serbaguna Pagu kok cowar cair. Ngono kancane ya dipikirno. Bapak Ibu, hari ini panjenengan cekak aos pikantuk ilmu kalih pikantuk sangu. Napa Bapak Ibu? Pikantuk ilmu kalih pikantuk sangu alias cair. Dados ini sangat berguna terkait program makan bergizi gratis Bapak Ibu. Nggih. Terus lek wis entuk makan program makan bergizi gratis teng napa Pak Nur? Nah, Bapak Ibu perlu tahu program makan bergizi gratis ini salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Nggih, mila mboten usah kaget ya kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita ya mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Nggih, enten susu, enten buah, enten sayur, bahkan ada lauk pauknya yang memadai, maka dia semakin lama semakin cerdas Bapak Ibu. Nggih, harapannya itu. Karena apa? Di Indonesia ini tahun 2023 disurvei tingkat IQ, tingkat kecerdasan orang Indonesia itu se-Asia Tenggara tingkat kecerdasannya ranking 2 dari belakang Bapak Ibu. Nggih. Alias IQ-nya itu 71,8. Ranking 10 dari 11 negara. Yang ranking 11 mana Pak Nur? Timor Leste. Jadi tingkat IQ kita dengan negara Timor Leste meh podo. Lah IQ yang paling tinggi mana Pak Nur di Asia Tenggara? Niku negara Singapura. Bapak Ibu, IQ-nya rata-rata di atas 100. Nah, tingkat IQ ini linier berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Rata-rata ingkang cerdas niku juga membantu berkontribusi, ikut memikirkan negara ini, ikut mengawasi negara ini juga arah pembangunannya lebih baik. Pinter tapi gak minteri, ngoten lho pokoknya nggih. Bapak paham Bapak Ibu nggih? Nah, nanti kalau ingin jadi supplier dan lain sebagainya bisa nanti tanya-tanya di pas nanti sesi tanya jawab. Karena nanti pas tanya jawab Bapak Ibu yang berani bertanya gitu, yang berani bertanya nanti mungkin dibatasi orangnya yang bertanya itu kulo tambahi cair. Nggih? Siap nggih sing berani bertanya nggih? Lah, nanti di akhir acara kulo nggih beto hadiah kuwadah nih Pak Yai. Niki enten kompor gas, magicom, normal ya Pak Tommy? Kipas angin, setrika. Nggih. Magicom niku magicome 4 pintu Bapak Ibu. Termasuk enek cendilone barang. Nanti wis mateng urung diinceng enten cendilone nggih. Nggih, itu nanti biar adil hadiah-hadiah yang besar Bapak Ibu saya minta persetujuannya. Setuju mboten kalau kita undi saja? Setuju nggih? Alhamdulillah. Nggih, diundi kata-katai sholawat mengke sapa ngertos bejo jenengan pikantuk hadiah. Ngoten nggih? Itu saja
sambutan saya soalnya kula pun janji iwak sepat iwak mujair ngoten nggih. Setunggal kalih tiga matur nuwun Pak Nur, cair maknya. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kita bisa bersilaturahim hari ini, tapi hari ini juga jenengan kundur fa insyaAllah angsal ilmu, angsal wawasan, angsal informasi. Ini adalah bagian dari kewajiban moral kami, saya, Mas Alfian, Pak Nuradi, untuk kembali menyapa panjenengan, bagian dari duluripun panjenengan yang sudah jenengan bersamai 2024 yang lalu. Dan luar biasanya seperti yang diaturakan Pak Nuradi, kami hadir, kami silaturahim tidak hanya saat pilek, kami hadir saat silaturahim seperti ini juga pada hari-hari bulan-bulan di mana kami harus hadir melalui reses maupun program-program Provinsi Jawa Timur. Ngoten nggih Bapak Ibu, kersane bendang cepet cepet nama Bapak Ibu. Nah, cairnya kok pelan ini, cairnya pelan ini biasanya separuh loh niki. Dipotong 1000 kalian Pak Nuradi mangke. Nggih, menika ingkang saged kula aturaken pangapunten beliau wonten kalepatan kula matur akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini 17 Februari 2026 bertempat di Balai Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Sembari kita mengucapkan Gong Si Fa Ce, selamat hari Imlek buat yang merayakan. Baik Bapak Ibu, 2024 Peraturan Presiden nomor 83 ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, lahirlah yang namanya Badan Gizi Nasional. 20 Oktober 2024 dilantiklah Presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Mas Gibran. 2025 dilaksanakanlah janji politik, karena ini menjadi kebijakan negara, makan bergizi gratis dimulai dijalankan. Perdebatan, kritik, saran, bahkan caci maki, mengevaluasi 1 tahun kejadian itu, lahirlah Perpres 115 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Harapannya 2026 ini akan sampai akhir program ini, harapannya mencapai Indonesia Emas pada 2045, sehingga program ini lebih transparan, lebih partisipatif, melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan program nasional yang namanya makan bergizi gratis. Bertepuk tangan untuk kita semuanya. Dan juga salah satu yang paling kita rasakan, yang harus kita concern diantaranya adalah pertumbuhan penduduk di Indonesia. Ini salah satu yang paling jadi perhatian sebenarnya. Bapak Ibu tahu enggak pertumbuhan penduduk di Indonesia itu jumlahnya berapa? Banyak. Betul, jawabannya banyak. Tapi ada yang tahu nggak spesifiknya itu berapa? Karena memang setiap saya memaparkan itu jawabannya selalu memang banyak, karena memang banyak. Tapi angka spesifiknya itu berapa, ada yang tahu enggak? Ini saya sampaikan, pertumbuhan penduduk Indonesia itu 6 orang per menit. Jadi banyak sekali, memang banyak. Kalau di rata-rata per tahun itu kita bertumbuh sekitar 3 juta orang per tahun. Jadi di tahun ini itu ada di sekitar 275 juta, di 2026 mungkin udah lebih. Tahun lalu itu 275 juta masyarakat Indonesia. Dan pertumbuhan penduduk ini akan nantinya itu berkaitan dengan bonus demografi Indonesia yang terjadi di Indonesia, di mana jumlah tenaga kerja produktif kita, jumlah masyarakat produktif kita itu jauh lebih banyak dibanding yang non produktif begitu. Nah, ini dimulai dari tahun nanti 2030 juga sampai puncaknya nanti di tahun 2045. Makanya ada istilah Indonesia Emas 2045. Kemudian ketimpangan terparah terutama di NTT dan Papua. Ini Papua bahkan Sorong itu kota saja juga terasa hal yang sama, akses yang susah. NTT juga. Sayangnya saya belum berkesempatan untuk langsung ke NTT, tapi saya dengar dari teman-teman yang sudah berkunjung ke sana
Memang akses pangan di sana sulit sekali. Begitu. Kemudian ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan. Ini terjadi di mana-mana. Di seluruh Indonesia terjadi, gimana ketidakstabilan ekonomi yang kita rasakan dan ada kemiskinan yang terjadi, di mana 9,36% penduduk itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian keluarga yang konsumsi miskin, konsumsi pangannya yang rendah gizi. Dalam artian hal ini sangat umum di kita itu makannya nasi campur mie misalnya. Nah, hal ini sebenarnya double karbo, jadi gizinya itu sebenarnya kurang, tapi ini terjadi di seluruh Indonesia. Inilah yang melatar belakangi program MBG. Kami di Badan Gizi Nasional itu punya kategori penerima manfaat. Jadi penerima manfaat kami itu ada istilahnya peserta didik dan non peserta didik. Untuk peserta didik ini dari usia anak PAUD, dari PAUD sampai SMA sederajat itu dapat semua. Mau MTS, mau pesantren kalau menerima, mau seminari kalau di sekolah Katolik, atau misalnya MI apapun itu, di usia PAUD sampai SMA itu dapat semua MBG ini. Kita mengusahakan untuk dapat semua. Sekarang dalam progres, insya Allah semua dalam waktu dekat sudah menjadi penerima manfaat MBG. Kategori kedua adalah 3B istilahnya, non peserta didik, itu 3B. Ada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kenapa hal ini penting? Kenapa 3B ini penting? Karena terkait dengan usia produktif ini, anak-anak yang lahirnya tahun 2026, 2025 kemarin, itu di 2045 nanti, itu kira-kira usianya 20 tahun Bapak Ibu, 19-20 tahun, di usia produktifnya. Maka dari itu kami juga menyasar 3B, ibu hamilnya diberi MBG, ibu menyusui juga, balitanya juga dikasih. Jadi dari anak sudah dalam kandungan itu sudah mendapatkan gizi yang baik. Ada di berbagai macam wilayah, termasuk di Kediri sudah ada, di Kabupaten Kediri sudah banyak, malah di Kabupaten Kediri itu istilahnya sebenarnya SPPG, atau umumnya kita kenal itu dapur ya. Nah, dapur MBG gitu. Dapur MBG ini adalah sistem kerja dapur MBG. Satuan pelayanan bisa kita lihat itu sebagai dapur. Kemudian ada akses pangan-pangannya, boleh jadi beras, telur, susu, daging, itu bisa dimasukkan ke koperasi, kemudian dipasok ke dapur. Bisa juga langsung dari petani ke dapur, kemudian disalurkan ke penerima manfaat. Bagi siswa sekolah itu disalurkan ke sekolah masing-masing. Pelayanannya bisa ada 2 jam antar, bisa jam setengah 9 pagi, sekitar setengah 9 pagi sebagai pengganti makan pagi, bisa juga sebagai pengganti makan siang begitu. Itu untuk siswa sekolah, diantarkan ke sekolah langsung. Ada juga untuk 3B, itu akan diantarkan ke rumah masing-masing. Nanti ada petugasnya, SPPG atau dapur itu akan berkoordinasi dengan kader yang ada di daerah, ibu-ibu kader misalnya, untuk diantarkan ke rumah masing-masing penerima manfaat. Yang menerima manfaatnya siapa? Itu yang biasanya tuh ada pendataan data kartu ibu dan anak atau ibu hamil. Nah, itu akan menjadi penerima manfaat MBG. Gitu. Sudah dijalankan berbagai prosedur yang cukup ketat sampai makanan itu di penerima manfaat. Mereka juga ada uji organoleptik istilahnya Bapak Ibu, di mana makanan ini ingin dipastikan aman dulu sebelum dibagikan. Tapi kadang ada saja mungkin kekurangnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin salah satu yang mendapatkan MBG seperti itu, atau misalnya anaknya mendapatkan MBG seperti itu, silakan dilaporkan untuk langkah awal ke kepala SPPG-nya dulu. Mereka akan ganti itu. Tapi selain itu bisa juga dilaporkan melalui website. Ini ada span lapor istilahnya. Kita bisa laporkan langsung ke BGN, ini langsung ke BGN pusat. Tapi kadang kan kita susah buka website nih, gimana gitu, bagian mananya. Ini juga bisa kita langsung telepon. Ini baru kita launching call center ya, baru kita launching 127. Jadi ketika kita telepon angka 127, itu yang angkat nanti BGN Bapak Ibu. Langsung BGN pusat yang angkat dan langsung menerima keluhannya. Ini seperti apa dan langsung ditindak di situ. Kalau kita tahu, sering kita lihat di TV-TV, kok diwadahi kayak ompreng gitu ya,
namanya ompreng stainless itu ya. Jadi ompreng itu tempat makan. Yang penting bukan omprengnya, tapi isinya, Bapak Ibu. Ya, isinya itu adalah makanan yang bergizi, ya. Makanan yang bergizi yang diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan prioritas pemenuhan gizi yang baik. Nah, makanan itu harus mempunyai gizi yang seimbang. Nah, kenapa? Kita jelaskan satu persatu. Lanjut, Mas. Nah, ini masalahnya. Ternyata ya di negara kita, bahkan mungkin di wilayah sekitar kita masih ada orang-orang atau anak-anak dengan gangguan gizi. Contohnya apa, Bu? Bapak? Stunting, apalagi? Wasting, gizi buruk dan lain sebagainya. Ternyata masih ada. Ya, padahal katanya di tempat kita ini tanaman bisa tumbuh subur, padi mudah tumbuh subur. Tapi ternyata gangguan gizi itu masih ada di tempat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dan gangguan gizi itu ternyata berdampak panjang. Ya, bukan hanya dampak sekarang saja, tapi berdampak panjang. Ya, contohnya pada anak yang stunting, dampaknya apa? Nyuwun sewu, gangguan kecerdasan, tubuhnya tidak fit, nanti 20 tahun, 30 tahun mendatang dia menjadi kurang ideal. Nah, ini dampaknya itu jangka panjang, gampang sakit dan lain sebagainya. Yang ketiga, diperlukan upaya pemenuhan gizi. Karena obatnya gangguan gizi itu cuma satu, apa Bu? Makan, betul Bapak. Cuma satu, makan. Ya, supaya dia bisa terbebas dari gangguan gizi. Nyuwun sewu, terutama anak-anak. Anak-anak itu perlu gizi untuk apa? Tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh itu kalau anak-anak tumbuhnya ke atas, Bapak Ibu, ya. Kenapa stunting ini, kenapa makan bergizi ini harus diberikan sejak dini? Karena terkait ini, Bapak Ibu, yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, ya. Jadi ngitungnya itu mulai anak atau janin masih di dalam kandungan sampai usia berapa? 2 tahun, ya, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi pertumbuhan perkembangan janin itu dimulai sejak masih di dalam kandungan. Terutama yang paling penting di sini adalah perkembangan otak, ya. Yang paling cepat dia sampai usia 2 tahun, ya. 2 tahun sampai 5 tahun masih bisa, tetapi lebih cepat 0 sampai usia 2 tahun. Makanya pada ibu hamil, ibu menyusui perlu diberikan asupan gizi. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah supaya nanti kalau dia sudah diberi asupan yang baik, tidak jadi yang namanya stunting di kemudian hari, ya. Dicegah dulu, kasih gizi yang cukup. Pada saat hamil kasih gizi, Pak menyusui kasih gizi, balita kasih gizi, supaya dia tidak jadi stunting di kemudian hari. Lanjut, ya. Nah ini ya, ada 2 permasalahan pada ibu hamil, ya. Kenapa ibu hamil itu perlu makanan bergizi? Yang pertama adalah ibu hamil dengan kek. Kek itu kekurangan energi kronis, ya. Atau kalau kita lihat ibu hamil itu dalam kondisi kurus, ya. Pernah lihat Bu ibu hamil yang kurus, Bapak Ibu? Ya, kurus sekali. Nah itu dilihat dari lingkar lengannya. Kalau lingkar lengannya kurang dari 23,5, berarti ibu hamil itu kurus. Artinya ibu hamil itu kurang gizi. Kenapa yang dilihat lingkar lengan, Bu Bapak? Karena nyuwun sewu, penumpukan lemak pada wanita ada di 2 tempat. Yang pertama di, ya, yang kedua di tangan. Makanya ibu-ibu nih foto enggak mau begini, Pak. Mintanya gini dikit loh, ben gak ketok gede foto nih. Ya, biar kita gemuk ya. Jadi ini dia perlu sekali mendapatkan asupan gizi. Ya kenapa? Pada waktu dia hamil, kalau dia kurus, makanan untuk dia saja kurang, apalagi untuk janin, ya kan, menjadi berkurang. Nah, permasalahan yang kedua, ya, karena ibu hamilnya anemia, ini juga gizi juga, kurang zat merah darah. Zat merah darah itu didapatkan satu dari makanan.
Kedua dari tablet tambah darah pada ibu hamil. Lah, kalau makanan yang dimakan dia kurang mengandung zat besi, ya otomatis ibu hamil itu terjadi anemia. Yang kedua, pada janin ini yang saya katakan tadi, kalau janin itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, perkembangan otaknya terganggu juga. Ya, selama dia masih dalam kandungan, selama dia dalam pertumbuhannya tidak mendapat gizi, ini yang terganggu. Ya, tadi Pak Nurhati sudah ngomong, IQ orang Indonesia nomor berapa? Nomor 2 dari belakang. Kenapa? Masalah ini masalahnya. Ya, karena apa? Asupan gizinya kurang. Ya, yang bahan untuk membentuk sel-sel otak itu tidak ada. Makanya kecerdasannya jadi kurang. Betul tadi nomor 2 dari belakang ya. Nah, ini kita betul-betul atasi supaya nanti 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan bukan menjadi nomor 2 dari belakang tapi nomor 2 dari atas atau nomor 1 dari atas gitu ya. Ya, tepuk tangan kita semua ya. Itu yang kita inginkan, nggih. Lanjut. Nah, yang ketiga, pada ibu menyusui. Bu, kenapa ibu menyusui itu perlu asupan gizi yang cukup? Karena kalau tidak diberikan asupan yang gizi cukup, dari mana air susunya, ya kan? Yang kedua, kualitasnya seperti apa? Ya, ibu bayangkan kalau misalkan bapak ibu bayangkan kalau misalkan anak itu pada waktu menyusui merasa kurang, nangis ya bu ya. Iki disusui kok nangis saya, ya. Apa yang dilakukan oleh ibu kira-kira? Ditambahi susu lain, ya kan? Susu apa? Susu formula, akhirnya tidak jadi ASI eksklusif, itu usia 0 sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan boleh ditambahkan makanan ya, namanya MPASI ya. Tetapi kalau ibu harus dijaga betul-betul pada saat menyusui, dia harus mendapatkan gizi yang cukup supaya air susunya berkualitas dan jumlahnya memenuhi kebutuhan untuk anak. Ya, ini yang penting sekali. Yang berikutnya, ya ini bagi balita, tadi sudah saya katakan, balita itu butuh tumbuh dan kembang supaya dia bisa bertumbuh ke atas, tingginya, badannya lebih besar, ya tidak kurus. Nah, niki terkaitan dengan MBG Bapak nggih. Kebanyakan yang terjadi di masyarakat itu adalah kasus keracunan. Nah, niku. Ini sebagai momok dari ibu-ibu yang ada di rumah dengan kondisi anaknya yang ada di sekolah dengan pendistribusian MBG ini, Bapak. Begitu. Dari Bapak BGN selaku tim penanggung jawab, mohon untuk lebih pengawasannya kepada pengelola-pengelola SPPG-nya, adakan tracklist tracklist buat ini, buat makanannya, juga durasi pengirimannya, begitu Bapak. Soalnya apa, makanan jadi itu cuma tahan 3 sampai 5 jam. Oke, nggih, betul. Ini kaitannya masalah keracunan harus diwaspadai, harus diantisipasi. Jangan sampai ada lagi anak-anak Indonesia keracunan karena MBG. Setuju Bapak Ibu? Nggih, setuju. Ini penting, harus dikawal. Makanya yang mengawasi MBG itu tidak hanya BGN, tidak hanya pemerintah, tapi kita semua. Kalau ada masalah, misalkan sekolah itu nerima makanan basi, langsung laporkan. Bisa hubungi call center, nanti disampaikan oleh Mas Fikri, gitu ya. Pelaporan sepakat dengan Bapak tadi itu sudah mencakup semuanya. Kalau misalnya ada kasus-kasus keracunan yang terjadi, atau tidak usah keracunan, betul tadi mambu aja, bau misalnya makanannya, atau tidak segar, terasa tidak segar, itu langsung laporkan. Sekali lagi langsung laporkan ke SPPG-nya atau telepon call center 127. Nah, ini sepengetahuan kami bebas pulsa, nanti kami boleh cek lagi ya. Itu bisa ditelepon Bapak Ibu, bisa ditelepon untuk laporannya, langsung diproses kok saat itu juga. Ini baru di launching ya Bapak. Jadi yang jawaban. Baik, terima kasih. Tadi bilang MBG bisa mendongkrak perekonomian di lingkungan MBG setempat, khususnya petani juga bisa. Ini mengenai sayur. Seandainya petani sayur di lingkungan MBG setempat ingin menjual atau
hasil sedikit lah, menjual ke areal MBG itu harus gimana caranya? Apakah MBG bisa menerima daripada nanti dari petugas MBG beli di grosir, kan lebih baik kan mengangkat perekonomian petani di lingkungan MBG setempat, Pak? Kalau nun sewu nggih, kalau misalkan modalnya kuat tunggal jenengan mendirikan PT atau CV monggo. Tapi kalau jenengan itu, Pak Nul ini modalnya tipis-tipis, modalnya urunan, lah jenengan harus membuat kelompok, nggih, kelompok tani, nggih. Lah sing ditandur apa jenengan konsultasi koordinasi kalih dapur setempat. Mbak, Mas, Pak, Bu, sing sampean butuh niki sayur apa? Aku tak nandur. Paham nggih? Engko lek nandur ngawur ternyata dapur MBG enggak terima lah kan percuma. Tetapi ke depan Bapak Ibu, kan jenengan perso, setiap desa sekarang bangun gedung kantor yang namanya KDMP. Perso nggih? Koperasi Desa Merah Putih. Nah, ke depan nanti petani buah, petani sayur, peternak nanti dikoordinasi oleh KDMP. Ramadan sudah diputuskan, MBG tetap jalan. Tapi menunya itu menu yang bisa dimakan saat buka puasa itu tetap fresh, tetap layak dikonsumsi, nggih. Walaupun mungkin dibaginya siang hari atau sore hari, tapi tetap dimakan pas jam buka puasa maghrib, nggih. Dan dilarang mokel. Yang kedua dawuhipun Mbak Yai leres, nanti sama Mas Alfian, Pak Gus Larip dan saya sama-sama kita ikut mengawasi program ini dan program apapun termasuk penjenengan sedoyo. Kalau BGN Badan Gizi Nasional nggak ada masukan dari masyarakat, ya dikira baik-baik saja. Kalau ada yang dapur nakal, dapur nggak sesuai ini makanannya, misalkan buah semongkone tipis kayak selembar tisu, pelaporkan. Paham nggih? Sangat penting sekali, terutama dalam program untuk mengatasi stunting, karena pencegahan ini MBG ini dimulai sejak dini, yaitu pada saat bayi masih di dalam kandungan yang jelas membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk kebutuhannya. Yang kedua penting sekali juga pada ibu menyusui dan pada balita serta pada anak sekolah. Program betul-betul mendukung peningkatan status gizi pada prioritas, yaitu anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Antusiasme cukup bagus ya, kami melihat bahwa mereka betul-betul memahami terkait dengan MBG ini dan fungsi daripada MBG ini, dan mereka sudah mengatakan bahwa apabila ada hal yang kurang baik mungkin bisa disampaikan melalui line-line yang memang sudah diajarkan. Alhamdulillah acaranya berjalan baik, sukses. Apa yang ingin kami sampaikan sudah sampai di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan masyarakat kami jawab juga. Kemudian berjalan lancar dan ceria, menyenangkan. Bagi penerima manfaat yang mungkin belum kebagian barangkali, kami masih sedang berprogres, masih dalam prosesnya. Insya Allah nanti penerima manfaat seluruhnya di Indonesia akan menerima hak yang seharusnya. Siapa kita? Makan bergizi gratis, mencetak generasi emas berkualitas.
matur nuwun.